bersyukur Tuhan izinkan hari ini saya hadir di sini karena ini ternyata kali yang kelima saya injakan kaki di desa Dede Pada, ya. Kalau saya hitung ya, pertama di gereja Liku, terus yang kedua saya di gereja Kadobepa 2 kali, kali ketiga, yang keempat saya di depan ya bersama kelompok Merdeka, dan ini yang kali kelima ya. Kali kelima saya datang di Dede Pada. Partai Nasdem angka nomor 5. Kayaknya jodoh ya. Tidak pernah disangka-sangka, saya tidak pernah bayangkan juga saya berduduk tadi di situ. Saya pikir ya, oh, ternyata sudah 5 kali saya ini jadi DPR. Selama jadi DPR 1 tahun 5 kali saya berkunjung ke sini. Saya bersyukur Bapak Mama. Kenapa? Karena waktu dulu, saya mohon maaf saya buka masker ya. Waktu dulu kalau kita kampanye, kadang-kadang kita suka bilang, kalau saya jadi DPR, saya akan perjuangkan kepentingan rakyat. Saya akan datang ke sini, segala macam janji-janji muluk, janji-janji palsu, kita bisa omong, yang penting KPDB lihat, toh? Benar. Tapi setelah terpilih, kadang-kadang belum tentu kita mampu menjawab apa yang kita sudah pernah janji, ya. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk Duni Oro Bali Wewe datang kembali ke sini, bertemu dengan masyarakat yang sudah mengantar saya menjadi anggota DPR RI satu-satunya yang mewakili Pulau Sumba. Ini tidak gampang Bapak Mama. Kenapa saya katakan begitu? Kita sudah membuat sebuah sejarah besar. Kalau dulu kita orang Sumba hanya pergantian antar waktu, ya. Saya mohon maaf. Tetapi kali ini Sumba juga, ya, termasuk SBD sudah membuat sejarah, mampu mengirim, ya, kader dari Sumba untuk duduk di DPR RI dengan suara yang cukup signifikan, hampir 60.000 suara saya kemarin dipilih oleh rakyat. Ini yang menjadi sebuah semangat besar saya, bahwa saya tidak pernah memberikan apa-apa kemarin waktu saya kampanye, tapi masyarakat memilih saya harus bertanggungjawabkan kepada masyarakat lewat kinerja saya sebagai anggota DPR. Jadi saya hanya bukan gagah-gagah pakai Garuda begini ya, biar orang bilang, wih besar tuh Garudanya Ibu Ratu, gitu kan? Lebih bagus Ibu Ratu pakai Garuda dari Mas lagi Garuda Ibu Ratu pakai ya. Nah, saya bukan hanya gagah-gagahan, tetapi ada tanggung jawab moral saya kepada rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan kepada semua yang sudah memilih saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini baru 1 tahun menjadi anggota DPR. Ya. Saya baru 1 tahun menjadi anggota DPR, ditempatkan di Komisi 9. Ya, Komisi 9 itu membidangi kesehatan ketenaga kerjaan. Ya, itu tugas saya. Tetapi sebagai anggota DPR, kami punya tugas, tanggung jawab itu ada 3 hal. Yang pertama, kita punya fungsi legislasi. Ya, fungsi legislasi itu bagaimana membuat kebijakan, membuat undang-undang, membuat aturan yang berpihak kepada rakyat, ya, tanpa terkecuali, ya, sehingga apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, apapun yang menjadi persoalan masyarakat, yang menjadi harapan masyarakat, itu harus kita perjuangkan lewat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, ya. Jadi begini Bapak Mama, di Jakarta itu tempatnya membuat aturan. Kita di bawah ini tinggal ikut saja, ya, apa yang sudah dibuat dari Jakarta. Sehingga perlu ada orang Sumba atau perwakilan dari daerah yang duduk di Jakarta, yang berpikir tentang kepentingan, sehingga kepentingan kita juga itu bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Yang kedua Bapak Mama, fungsi anggaran, ya. Fungsi anggaran ini artinya begini, kalau pemerintah mengusulkan program, DPR tidak setuju, ya, berarti anggaran itu tidak sah, ya, karena kita punya kewenangan untuk meng-ACC-kan, mengetok anggaran itu, ya. Kita punya kewenangan untuk mengetok anggaran. Kalau anggaran itu berpihak kepada rakyat, DPR berhak menyetujui, ya, anggaran itu. Nah, saya sering katakan bahwa Jakarta itu mata WE puasu, bukena riti, bukena program. Daik ya buke keran wali Jakarta, dan terloka WE dari Jakarta sampai di Dede Pada. Makanya perlu ada orang buke keran wali Jakarta, dan terloka. Kalau perlu itu keran kita pupuk itu keran, ya, biar itu air dekokor dari sana tanpa ada halangan-halangan, ya. Mama juga harus tetap punya wakil dari Sumba, dipertahankan untuk apa? Berjuang demi kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita pilih DPR itu harus pintar berkomunikasi, ya, membangun jaringan sehingga apa? Ya, Sumba Barat Daya dapat, Sumba Tengah dapat, Sumba Timur dapat, Kupang Timur semua dapat. Tapi sudah pasti SBD Dede Pada pasti dapat duluan. Contohnya kelompok Merdeka sudah dapat
irigasi. Nah, begitu. Ini dia Bapak Mama, kalau kita memilih DPR, fungsi anggaran tadi itu Bapak Mama sama seperti kalau kita memilih yang tanggung merokok anak di sebuah pesta. Itu tadi fungsi anggaran. Yang ketiga Bapak Mama, fungsi pengawasan, ya. Kebijakan sudah dibuat, anggaran sudah diketok, ya. Yang ketiga, DPR punya tugas melakukan pengawasan. Betul tidak itu program sampai di masyarakat? Kalau hari ini saya datang, saya juga melakukan pengawasan. Betul tidak program-program yang turun itu sudah sampai di masyarakat dilaksanakan atau tidak? Atau tidak juga Bapak Mama saya turun melakukan pengawasan, menyerap aspirasi, mau mendengar apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kekurangan. Jadi DPR itu jangan tipis telinga. DPR itu harus buka telinga lebar-lebar, punya waktu banyak, duduk dengan rakyat. Untuk apa? Mendengar apa keluhan rakyat, ya. Sehingga nanti pulang di Jakarta kita punya bahan untuk bicara. Kalau kita tidak punya bahan, kita hanya asal bicara tentang keadaan rakyat, jangan sampai nanti orang tertawa sama kita, ya. Makanya DPR harus turun ke rakyat. Makanya hari ini saya datang ke sini mau mendengar apa yang menjadi persoalan Bapak Mama. Nah, itu tadi fungsi DPR Bapak Mama, sehingga sangat perlu ada DPR yang duduk di Jakarta, ya. Bapak Mama bisa mengerti ini? Ke depan masih mau usung DPR dari Sumba? Masih. Atau mau ganti? Masih. Baik, terserah Bapak Mama. Ya, Bapak Mama, saya juga sebagai DPR itu, ya, selain bersidang di DPR, tadi Pak MD katakan, MDD bilang saya juga bersidang dengan rakyat. Namanya reses. Hari ini reses, bukan resek. Kalau reses itu kita tahu, ya, kita berbelahi, ya. Tapi ini reses, turun sidang dengan Bapak Mama, ya, sidang dengan rakyat untuk mendengar apa yang menjadi masalah, keluhan masyarakat. Untuk saya pulang lagi saya perjuangkan di Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar boleh masyarakat boleh sampaikan keluhan, boleh sampaikan apa-apa, silakan, saya akan mencatat, ya. Sama seperti kemarin Bapak Desa, dari sini ada kelompok irigasi yang diusulkan. Puji Tuhan, saya datang di sini, ya, itu langsung dijawab dan bisa berjalan dengan baik, ya. Kemarin juga begitu, Bapak Desa ada usulkan perumahan, ya. Rumah layak huni. Doakan semoga direalisasikan tahun ini, ya. Ini bukan kita janji palsu atau sudah menyulap, tetapi ini memang aspirasi yang harus kita perjuangkan, dan itu memang pemerintahan Jokowi sudah siapkan anggaran di Jakarta. Tinggal kalau ada wakil rakyat, dia akan komunikasikan ini barang, ya. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa tadi. Nanti ada aspirasi lain, silakan juga disampaikan. Bapak Mama, saya baru 1 tahun. Hari ini juga sebagai tanggung jawab saya kepada rakyat, saya juga harus melaporkan kepada rakyat apa yang saya buat selama kurang lebih 1 tahun, ya. Selama kurang lebih 1 tahun saya terus menjalankan fungsi saya sebagai anggota DPR. Pelatihan sudah begitu. Nanti Bapak Pendeta kalau ada jemaat yang mau melatih audiovisual di Wonorita, melatih menjahit, ada 3 tempat, silakan daftar, karena tahun ini ada 2 paket pelatihan gratis dari pemerintah. 2 tahun berturut-turut diberikan pelatihan. Itu boleh daftar, ya, gratis, ya. Kalau ada yang mau menjahit, langsung order memang ke sana biar dikasih slot oleh Yayasan Air Hidup Wonorita dan jemaat Bekapoda, ya. Ada 7 BLK, yang 3 dalam proses Bapak Mama, ya. Tahun ini juga ada 7, jadi kurang lebih sekitar 10 lagi BLK yang akan dibangun tahun ini, ya. Ini kita dorong aspirasi. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tahun ini juga Bapak Mama kami mendorong ada yang namanya kegiatan padat karya desa. Ada 7 desa yang dapat padat karya desa tahun kemarin. Salah satunya di Dedepada, ya, kelompok Merdeka irigasi, yang itu dapat, dan kelompok di Desa Tema Tanah jalan rapat beton. Desa Wekambala itu jalan perkerasan, ya. Terus di Baitabula, Kelurahan Baitabula jalan rapat beton. Di Desa Werena juga ada 7 desa dan ada 22 kelompok yang dapat bantuan TKM, yang dapat bantuan kelompok ternak ayam, ya. Jadi tadi kelompok kolam ikan yang Bapak Desa usulkan, silakan siapkan proposal, semoga tahun ini bisa langsung direalisasikan, ya. Ini yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun Bapak Mama. Saya ini masih ada 4 tahun
ya. Masih panjang waktu saya untuk bisa melayani, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mohon doanya agar kami selalu sehat. Selain itu Bapak Mama, saya berada di Komisi 9, tetapi beberapa usulan rakyat berkaitan infrastruktur itu juga kami sudah dorong. Tahun ini akan dibangun 2 jembatan, ya, 2 jembatan, satu di Dikir dan satu di Denduka. Ya, jembatan Dikir itu dibangun tahun ini, mungkin sekarang sedang dalam proses ya, dananya sudah oke. Ini jembatan benar-benar Bapak Desa, ya. Letak kayak dibangun ya. Jadi ada 2 jembatan. Tadi Bapak Desa bicara masalah jembatan juga. Itu harus lewat mekanisme Bapak. Minimal Bapak itu sudah dibahas di Musrenbang Dus, Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Musrenbang K. Kalau sudah masuk dalam usulan Pemda di Krisna, nanti tinggal kita yang kawal di pusat. Ya, seperti itu mekanismenya. Jadi tolong disiapkan nanti pada saat sudah Musrenbang Des. Sudah masuk dalam usulan kemarin? Ada masuk ya. Kalau masuk ya memang harus begitu mekanismenya ya. Kami tinggal menunggu di sana begitu. Selain itu Bapak Mama juga 3 km jalan itu di Waimakaha Manutogi ya, di Kodi Balagan itu juga aspal jalan 3 kilo tahun ini dibangun. Ini yang kami perjuangkan juga. Nah, untuk bidang kesehatan kita harus bersyukur, puji Tuhan, tahun lalu sudah peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit umum pusat di Kupang senilai 350 miliar. Rumah sakitnya lantai 4 lengkap semua, jadi nanti masyarakat tidak perlu lagi ke Bali ya kalau pergi berobat ya, cukup datang ke Kupang sudah bisa berobat. Jadi kalau orang Sumba pergi di Kupang lihat rumah sakit besar yang di Naimata, rumah sakit lantai 4 nanti akan dibangun yang sedang dalam proses pembangunan, orang Sumba juga harus bangga ya. Ya, artinya masyarakat punya kontribusi juga. Suara dari Sumba itu bisa mendorong saya sehingga kami dengan Pak Melki Lakelena bisa memperjuangkan dibangunnya rumah sakit umum pusat di Kupang ya. Selain itu Bapak Mama, untuk Sumba Barat Daya kemarin yang sudah diperjuangkan ya, tahun lalu itu 2 unit puskesmas rawat inap. Kalau ada yang lewat di Wemangura lihat itu yang lagi dibangun itu rawat inap, itu yang kami perjuangkan dengan Irada Mata ya, puskesmas rawat inap juga itu sudah bisa digunakan ya tahun ini. Berikutnya tahun lalu kami perjuangkan dana untuk rumah sakit Redang Bolo sebesar 16 miliar tahun lalu, dan tahun ini puji Tuhan pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana sebesar 29 miliar untuk rumah sakit Redang Bolo ya, untuk membangun ICU, NICU, kelengkapan alkes dan lain sebagainya ya. Ini yang kita dorong karena saya berada di Komisi 9 ya. Ini Bapak Mama yang kita sudah perjuangkan kurang lebih 1 tahun. Selain itu Bapak Mama, kita sekarang sedang melawan yang namanya stunting. Ada yang tahu stunting? Ya, bagus. Itu namanya Camilla Modu. Ya, stunting itu gagal tumbuh. Kalau gagal tumbuh diakibatkan kenapa? Karena kurang gizi. Kalau kurang gizi berarti juga berdampak pada pertumbuhan anak-anak. Kalau gagal tumbuh, kerdil Camilla Modu berarti otak kecil. Kalau otaknya kecil tidak bertumbuh maksimal, mempengaruhi kecerdasan anak-anak. Nah, ini tidak boleh terjadi. Makanya sekarang saya juga datang keliling ke seluruh Sumba, keliling semua berbagi yang namanya makanan tambahan bagi balita ya. Jadi tadi Mama Desa ada berapa balita di sini Mama? 85 Mama. Ya? 85 ya? Ya. Nanti semua 85 akan diberikan ini biskuit ini ya, untuk semua anak-anak. Begitu juga ini untuk melawan stunting ya, kandungan gizinya cukup bagus, dikasih buat anak-anak umur 5 tahun ke bawah. Begitu juga dengan mama-mama ya, ibu-ibu yang hamil. Siapa yang hamil angkat tangan. Bapak jangan angkat tangan ya. Kalau bapak-bapak yang angkat tangan saya tahu tujuannya minta puji. Biar orang bilang, woi, nak polisi, nak apa. Jadi yang ditanya bukan bapak-bapak, mama-mama ya. Tujuannya apa? Maksudnya kita kasih ingat mama. Saya bukan ngomong dengan bapak-bapak ya. Mama-mama, bapak diam, jangan dengar. Diingatkan juga bapak. Oh, ya ingatkan, maksudnya kalau potong ayam, ya jangan kasih itu kaki ayam, ya apa, kapal manu, terus bapak sudah yang ambil tukang mondok dan lain sebagainya itu ya, paha ayam tidak boleh ya. Harus kasih mama-mama yang makan bergizi, protein tinggi biar anak yang lahir sehat. Dan jangan lupa juga mama-mama yang hamil nanti makan biskuit
biskuit ini, ya. Ini 2 keping 1 hari, ya. 1 hari harus makan 2 biji. Nanti kalau sudah masuk bulan keempat, ya, semester kedua dan ketiga, makan 3 keping per hari, ya. Jadi anak-anak juga sehat. Nanti kita bagi sebentar, ya. Semua sama ibu hamil. Ada berapa ibu hamil di sini? Tolong bapak-bapak jangan tangan. Yang terdata dari 16 tadi. Oke, semua akan dikasih ya Mama Iren, ya. Ya, semua akan dikasih, ya. Ibu hamil, balita akan diberikan semua ini, ya. Semoga bisa melahirkan anak-anak yang sehat. Yang baru mau hamil tidak dapat. Khusus yang hamil aja, ya. Ibu hamil yang ke-10 ini apa boleh miocak? Jadi Bapak Mama, ini yang saya lakukan kurang lebih selama 1 tahun menjadi anggota DPR. Tahun ini lagi sedang dibahas anggaran lagi untuk tahun 2021. Makin banyak bantuan lagi dari provinsi. Saya tidak mungkin bawa ke mana-mana. Saya pasti akan bawa ke Dapil NTT 2, ya. Ada 12 kabupaten, tapi karena saya juga orang Sumba, ya sudah pasti prioritas ke Sumba, ya. Dan apabila Bapak Mama juga mungkin ada keluhan, ada aspirasi yang mau disampaikan, sebentar silakan disampaikan, ya. Sehingga saya bisa mendengar dan saya bisa memperjuangkan. Berikutnya lagi Bapak Mama, untuk alat pertanian, saya informasikan tahun ini ada 8 kelompok yang dapat bantuan alsintan, ya, di seluruh SPD, karena cuma itu yang usulkan. Dan 1 kelompok di Jawa Timur namanya kelompok dari tanah dapat bantuan irigasi, yaitu kelompok dari Desa Tema Tanah untuk irigasi 25 hektar, ya. Sebelum dapat itu kemarin sudah dapat bantuan pupuk NPK 1 ton. Dan puji Tuhan Bapak Mama, kita doakan semoga nanti bulan akhir Maret atau awal April kita akan dikunjungi oleh Wakil Ketua DPR dalam rangka panen raya untuk demplot, ya, untuk demplot di kelompok dari tanah, ya, kelompoknya Adik Umbu dari tanah, ya. Nanti kalau beliau datang, ya tentu kita juga akan mengusulkan berbagai hal sehingga ada perhatian untuk wilayah Jawa Timur yang penuh dengan potensi pertanian dan persawahan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, ya, untuk dukungan semua masyarakat Denepada kepada saya beberapa waktu yang lalu sehingga saya sudah boleh terpilih menjadi anggota DPR RI, ya. Jadi hari ini saya serap aspirasi, ada yang mau dipertanyakan silakan dipertanyakan, ya. Ada yang kurang, ya, itulah Bapak Mama yang mungkin kekurangan dari saya. Dan terakhir, ya, kalau Bapak Mama dalam sebuah pesta, ya, ini kalau dalam sebuah pesta Bapak Mama, misalnya kita pergi pesta, kalau kita bawa ini mane, kira-kira kita percaya diri atau tidak? Percaya diri. Kalau kita bawa mandapa, percaya diri atau tidak? Percaya diri. Kalau kita bawa mane, bawa mandapa, kita dapat apa? Pasti mata api toh? Iya, mata api. Bisa mata api, selain itu kita dapat kain rambo toh? Orang pemburu macam kita kan? Iya. Tapi kalau kita bawa bereko, kita ngaku diam-diam malam-malam bawa. Nama guru lah. Ya, ini begini Bapak Mama. Dalam pesta demokrasi ke depan, ya, kalau orang Sumba, ya, bersama-sama dengan saya bawa mandapa, suara mandapa dan Sumba, berarti kita akan dapat juga mata api kan? Mane. Kita akan dapat kengat rambo, ya, kan orang pemburu sama kita. Tapi kalau kita cuma datang dengan wawi tereko suara sedikit, sudah pasti kapuas yang kita dapat, ya. Ini menjadi catatan bagi masyarakat, ya. Kalau mau ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, berarti kita harus bersama-sama juga ke depan. Nanti jangan hanya datang dengan wawi tereko, ya, ke Jakarta, ya. Kalau bisa kita datang dengan mandapa, biar kita punya jalan meyakinkan. Pulang juga kita bisa bawa mata api, kengat rambo, ya, orang pemburu juga sama kita, sehingga lagi yang ada kita bisa bagi lagi banyak-banyak, ya, kepada keluarga, kepada saudara, kepada sahabat, ya. Ini kiasan dan Bapak Mama mengerti toh yang saya maksudkan, ya. Jadi mungkin ini saja saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, ya, untuk waktunya. Kalau ada yang mau tanya jawab, ada yang mau menyampaikan aspirasi, silakan disampaikan. Sekian.